Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, anggota gerakan Pramuka di Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga. Selamat datang di Ganesha on Talk. Bersama saya Hairunisa Azahra selaku pembawa acara di Ganesha on Talk sesi kali ini. Karena masih dalam situasi pandemi, tentunya kami selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pembuatan video podcast ini. Dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan tidak lupa mencuci tangan sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ganesha on Talk akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk berbincang santai nih mengenai siniar pramuka, inovasi berkreasi, dan berbakti di tengah pandemi. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan pembina Pramuka Ambalan Ganesha Putri SMA Negeri 1 Purbalingga. Beliau adalah Kak Diah Ciptaningsih. Halo Kak Diah. Halo. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak. Nah kakak-kakak, sebelum kita memasuki topik pembicaraan nih Kak, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Silahkan Kak Diah untuk memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Diah Ciptaningsih. Saya adalah pembina Pramuka Ambalan Ganesha Putri. Baik Kak. Nah kakak-kakak, selain menjadi pembina di Pramuka Ambalan Ganesha Putri, Kak Diah juga merupakan seorang guru nih di SMA Negeri 1 Purbalingga yang kebetulan membimbing murid-murid pada mata pelajaran biologi dan PDK. Betul ya Kak? Iya betul. Siap Kak. Oh ya, Kak Diah sudah berapa lama nih Kak mengajar di SMA Negeri 1 Purbalingga ini? Kurang lebih sudah 3 tahun. Oh berarti dari 2018 ya Kak? Iya. Nah, sementara menjadi pembina pramuka di SMA 1 sudah berapa lama, Kak? Sama, sudah 3 tahun juga. Wah, ini berarti baru masuk sudah diamanai untuk membimbing pramuka begitu ya, Kak? Iya, seperti itu. Baik, Kak. Oh ya, Kak Dia. Kak Dia ini kan seorang pembina pramuka Ambalan Ganesha Putri begitu ya, Kak? 3 tahun itu bukan waktu yang lama juga bukan waktu yang sebentar. Nah, boleh nih Kak diceritakan sedikit ke kakak-kakak apa saja sih suka duka yang sudah Kak Dia lewati selama membina dan membimbing Pramuka Ambalan Ganesha, Kak? Ya, kalau sukanya ya, saya itu senang kalau melihat itu para anggota ambalan kita itu bersemangat ya, semangat untuk berinovasi, untuk berkreasi dan berkarya ya. Dalam hal apa? Yaitu misalnya dalam kegiatan kita sehari-hari ya, ada kegiatan latihan rutin, ada kegiatan penerimaan tamu ambalan sampai pelantikan, bahkan sampai pergantian pengurus. Semuanya itu dilakukan dengan gembira ya, jadi membuat saya juga gembira juga ya, menjadi merasa lebih muda lagi, ikut-ikutan menjadi berjiwa muda begitu ya. Nah, selain itu juga saya senang ya, karena setiap tahunnya pasti ada saja ya ide-ide kreatif yang muncul ya. Jadi di setiap angkatan pasti ada ciri khasnya yang membuat ambalan kita itu berganti warna di setiap angkatan-angkatannya, yang tentunya itu setiap angkatan punya warnanya sendiri-sendiri. Nah, itu sukanya saya di situ. Kalau dukanya itu yang paling berkenang di hati saya itu pada saat pergantian kepengurusan ya. Jadi saat angkatan terdahulu menurunkan kepengurusan dewan ambalannya ke angkatan yang baru, itu biasanya ada suatu prosesi yang mengundang sampai ke wali murid ya, atau orang tua dari terlantiknya. Nah, pada saat angkatan yang lama ini sudah mau purna tugas secara begitu simbolis ya, Kak? purna tugas itu
pasti situ sudah mulai muncul air mata berlinangan. Nah di situ saya juga merasa ikut terenyuh begitu ya. Dan bagaimana tidak, selama 1 tahun itu sama-sama dari yang apa ya, Menjadi calon bantara iya, begitu ya menjadi Kak. calon bantara, sama-sama berjuang begitu ya, sampai dimarahi pun sama-sama ya, tapi dimarahi di sini dalam artian bukan yang negatif ya, dimarahi dalam artian dievaluasi baiknya seperti apa, seperti itu ya, sama-sama begitu ya. Jadi di situ pun saya juga ikut terharu, yang kurang lebih seperti itu. Baik Kak. Nah, kakak-kakak, beliaulah Kak Diah Ciptaningsih selaku pembina Pramuka Ambalan Ganesha Putri yang pada kesempatan kali ini hadir di Ganesha On Talk sebagai narasumber. Nah, pasti penasaran kan apa saja yang akan kita bahas nih pada kesempatan kali ini? Tonton terus sampai akhir ya. Kak Diah, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini kan sudah kurang lebih 1,5 tahun ya Kak melanda di Indonesia. Bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia saja ya Kak, COVID-19 ini sudah melanda di seluruh dunia. Dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar kita selalu di rumah begitu ya Kak. Menurut Kak Diah, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi penghalang kita untuk tetap produktif Kak? Tidak ada apa ya, suatu penghalang apapun, meskipun kita dihalangi katanya ya untuk tetap stay di rumah, itu menurut saya tidak ada halangan sama sekali. Baik Kak. Nah, walaupun tetap produktif, tapi kan produktifnya itu kan beda ya Kak, sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, perubahan-perubahan pun sudah banyak dilakukan ya Kak di berbagai bidang. Salah satunya kan di bidang pendidikan nih Kak. Yang sebelumnya proses belajar mengajar mungkin dilakukan secara tatap mata, secara offline di sekolah, dan dengan adanya pandemi ini bertatap mukanya hanya melalui media virtual begitu ya Kak. Menurut Kak Diah, kan karena kebetulan Kak Diah selain menjadi pembina juga menjadi seorang guru ya Kak, yang tentunya tidak terlepas dari interaksi dengan murid. Apa saja sih Kak perbedaan yang sangat terasa saat membimbing, entah itu di kelas maupun membimbing pada saat kepramukaan dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini Kak? Ya, perbedaan jelas ada ya, dimana yaitu pada apa ya, satu yang saya rasakan ya tentunya tempatnya ya. Kalau dulu sebelum pandemi, tempat kita bertatap muka selama mengajar kan di ruang kelas, selama kita berekstrakurikuler, berkegiatan pramuka kan di lapangan. Nah di situ kan ada komunikasi langsung yang terjalin ya, apa yang saya berikan begitu akan langsung ditanggapi. Pada saat saya memberikan suatu guruan, otomatis kan langsung tertawa menanggapi. Nah kalau sekarang kan kita berada pada satu tempat, yaitu media virtual ya, banyak bentuknya. Ada suatu grup misalnya lewat WhatsApp, ada juga melalui meeting-meeting seperti misalnya Zoom, ada Google Meet juga seperti itu. Nah di situ kan meskipun kita sama-sama pada satu tempat, tetapi kita terhalang pada batas, kalau menurut saya adalah sinyalnya ya. Kadang saya memberikan guruan ternyata terputus oleh sinyal, jadi ya tertawanya Terlambat gitu ya, terlambat, atau malah tidak tertawa sekali karena kan tidak lucu sama sekali. Nah seperti itu yang saya rasakan. Tapi di sisi lain ya, meskipun demikian ada loh sisi positifnya, yaitu apa? Yaitu kalau saya lihat itu adalah munculnya ide-ide kreatif ya. Percaya atau tidak, kalau sekarang saya memberikan tugas itu pasti saya salah satunya ada yang menuntut agar membuat video. Nah di dalam video itulah saya melihat kreativitas siswa-siswa semua. Itu kalau yang mengajar. Kalau pas saat kegiatan pramuka ya sama ya, jadi tidak apa ya, tidak terbentur sebenarnya, sama-sama seperti itu. Saya lihat kreatif dalam memberikan apa, dalam memberikan materi begitu. Jadi tidak melulu hanya berupa teks. Kadang-kala ada yang membuat video konten yang lucu, itu saya terkenang, itu sangat lucu sekali. Baik Kak. Nah begini Kak, karena pandemi ini kan sangat menuntut kita untuk benar-benar berada di rumah ya Kak.
sementara kegiatan pramuka ini kan identik dengan kegiatan outdoor, kegiatan berkemah begitu ya Kak. Nah, bagaimana sih menurut tanggapan Kak Diah, bagaimana cara seorang pramuka agar tetap bisa berprajamuda karana nih Kak, walaupun di tengah pandemi? Iya. Dalam keseharian sekarang yang kita terbatas karena di era pandemi Covid seperti ini ya. Nah, salah satunya kalau dalam berkegiatan pramuka di Ambalan misalnya ya, lingkup Ambalan pada saat kita belajar sama-sama tentang materi kepramukaan ya, sandi-sandi, tentang semapur, kemudian tentang tali temali misalnya begitu ya. Itu bisa kita berinovasi dengan cara apa? Membuat suatu media interaktif, media pembelajaran. Jadi peraganya langsung diri kita sendiri. Kita memperagakan how to ya, memperagakan bagaimana istilahnya ya, bagaimana menggunakan sandi-sandi tersebut. Itu dikemas dalam bentuk suatu media pembelajaran. Kemudian media pembelajarannya itu bisa diunggah dalam bentuk apa? Bisa di kanal YouTube, bisa di TikTok, atau bisa juga yang sekarang sedang booming yang terbaru ini adalah siniar atau podcast. Nah, seperti itu, inovasi-inovasi dalam kegiatan berpramuka. Nah, selain itu bisa juga loh ya, biasanya kita melakukan yang jalan-jalan itu namanya apa? Cari jejak ya. Nah, itu. Iya. Nah, cari jejak kan kita ke sana ada pos-posnya Iya, gitu Kak. ya. Nah, ini bisa juga loh diakali dengan membuat suatu game. Ya enggak sih? Iya, yang Nah, media itu online ya. begitu ya Game Kak. online, isinya apa ya? Isinya pos satu misalnya tentang Pengetahuan sandi-sandi. kepramukaan juga Oke, bisa ya Kak. pengetahuan kepramukaan. Nanti lain lagi level 2 dan seterusnya. Nah, itu kan berinovasi seperti itu yang dulunya tidak biasa dengan gadget yang seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya seperti ini kan jadi terpikirkan gimana ya caranya biar tetap Berkarya begitu ya. ya. Dengan Berkarya, kemudian membuat suatu kegiatan seperti mencari jejak Iya, begitu, Kak. mencari jejak. Nah, seperti itu gimana caranya? Yaitu seperti main game online kan bisa ya. Dengan memanfaatkan teknologi Iya, begitu ya seperti Kak. itu. Lah terus tadi yang namanya podcast ya. Lah itu kan sekarang di mana-mana ada. Lah melalui itu juga bisa kita berinovasi. Nah Kak, seperti yang disebut Kak Diah tadi, podcast kan sedang naik daun nih Kak. Menurut Kakak apa sih perbedaan pada saat online dan offline? Apakah podcast ini sudah dari dulu atau baru-baru ini Kak naik daunnya? Sebenarnya sudah dari dulu ya, cuma tidak tidak terjamah. Kenapa? Karena kita masih banyak kegiatan di luar. Nah, sekarang ini kan dengan ruang lingkup yang terbatas ya, menjadikan bingung kan di rumah, aduh ini mau apain lah, barulah muncullah itu ya ide-ide podcast dimanapun, dimulai dari satu orang, terus ada orang yang menonton, wah ini kayaknya seru nih, ayo kita buat. Nah, seperti itu. Nah, kalau sebagai seorang pramuka juga harus mengikuti perkembangan zaman ya, jangan sampai seperti katak dalam tempurung. Iya, jadi harus membuat sesuatu yang menarik begitu. Jadi menunjukkan ini loh, kami meskipun pandemi kami tetap berkarya, kami tidak terkungkung, kami tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bisa juga kan dengan memberikan penyuluhan. Lah sekarang kan sedang digerakkan, ayo kita bersama-sama untuk bersama-sama untuk bangkit dari keterpurukan karena pandemi COVID. Nah, itu kan adanya pramuka ini kan bisa memberikan penyuluhan bagaimana agar kita tetap hidup sehat dan seterusnya. Dan tentunya melalui podcast itu ya Kak. Iya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa siniar atau podcast pramuka ini merupakan sebuah bentuk inovasi ya Kak. Inovasi yang tentunya diproduksi oleh anggota gerakan pramuka untuk tetap berkarya, berkreasi
mengedukasi dan berbagi serta berbakti pada Ibu Pertiwi di tengah pandemi begitu Iya ya Kak. betul, salah satunya lewat podcast ini ya. Iya Kak. Nah, menurut Kak Dia nih Kak, kan saya sempat membaca nih Kak di media sosial bahwa pramuka diharapkan bisa menjadi pelopor perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi. Mengapa demikian Kak? Apakah karena pramuka ini kegiatannya sangat bermanfaat atau bagaimana Kak? Iya, seperti yang kita tahu ya, yang namanya pramuka kan singkatan Praja Muda Karana ya, orang-orang muda yang tempatnya berkarya seperti itu. Dan selain itu kan kita tahu juga ya bahwa kita tuh punya pedoman pijakan yaitu 10 dharma. Nah, di mana 10 dharma ini menurut saya ya, ini adalah suatu yang sangat baik sekali untuk diterapkan. Ya, bagi seorang pramuka jika berhasil menerapkan ke-10 dharma ini dalam kehidupan kesehariannya, maka orang tersebut bisa menjadi seorang teladan, suri tauladan yang baik. Nah, berdasarkan dari adanya hal-hal baik yang ada di pramuka ini ya, maka diharapkanlah gerakan pramuka ini menjadi salah satu pelopor ya. Jangan sampai malah menjadi pelopor yang ke arah yang negatif ya, malah pelopor yang positif. Misalnya untuk ada kegiatan apa yang membuat kita menjadi membuat kita menjadi peduli dengan lingkungan. Itu dasar dharma yang keberapa? Kedua Kak. Kedua ya. Oke, cukup ya. Masih ingat ternyata ya. Nah, itu kan di sana ada poinnya, kita bisa mencintai lingkungan, kita memberikan contoh. Nah, seperti itulah, ternyata dari pramuka ini ada poin-poin yang bagus. Jadi, mari kita harapkan agar pramuka ini menjadi pelopor seperti itu. Baik Kak. Nah, terakhir nih Kak, apa harapan Kak Diah dan pesan-pesan Kak Diah nih Kak buat kakak-kakak pramuka baik di Ambalan Ganesha, di Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga maupun pramuka Indonesia nih Kak? Ya, meskipun kita sedang dilanda ya pandemi COVID-19 yang entah kapan ya akan berakhir pandemi ini, jangan sampai kita stagnan ya. Tetaplah berkarya, tetap berinovasi, karena apapun keadaannya, kita adalah salah satu generasi muda ya yang nantinya akan memegang tampuk pimpinan Indonesia di masa depan. Baik Kak. Nah, kakak-kakak, sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka, sesuai dengan namanya Praja Muda Karna yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Kita seorang anggota Pramuka tidak boleh merasa seperti pandemi ini tuh sebagai penghalang kita untuk tetap berkreasi. Kita tetap bisa berkreasi, berkarya melalui media yang ada. Karena sekarang media-media online pun sudah banyak yang mempermudah kita, banyak fasilitas-fasilitas online yang sudah mempermudah kita untuk tetap berkarya. Yang tentunya di balik karya itu juga kita dapat berbakti kepada Ibu Pertiwi walaupun di tengah pandemi. Nah, kakak-kakak, berakhirlah sesi Ganesha On Talk sesi kali ini. Jangan lupa untuk tetap berkarya, jangan lupa untuk tetap berkreasi dan berbakti di tengah pandemi. Jangan lupa juga untuk senantiasa menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga pola hidup yang sehat. Mungkin dari Kak Diah ada pesan tentang protokol kesehatan nih Kak? Ya, dan jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi untuk membantu pemerintah menggalakkan herd immunity. Baik Kak, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Khairunisa Azahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.